Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda Oktarevani dengan NIM 11076201005. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ibu minta hari ini dipimpin sama Dela yang sudah datang pagi. Berikan tepuk tangan untuk dia. Selamat dipimpin. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan sekarang coba ibu minta cek temunya di sebelah. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semuanya? Hadir. Oke, sekarang rapikan dulu pakaiannya, rambutnya biar cantik. Nah, untuk memupuk jiwa nasionalisme dan semangat pagi, kita nyanyi dulu yuk lagu kebangsaan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Tiga bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, untuk mengawali tema pembelajaran hari ini, sama-sama yuk kita nyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Nah, ada yang tahu nggak makna dari lagu tadi itu apa? Saya, Bu, Apa? tentang ketampanan alam. Ya, benar, maknanya adalah untuk mengetahui ketampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, ketampakan alam ini sering disebut dengan istilah bentang alam. Ketampakan alam adalah segala hal yang ada di permukaan bumi, baik di wilayah perairan maupun daratan. Sekarang nyata dulu ya. Ya. Nah, Indonesia ini memiliki keragaman kenampakan alam yang unik dan khas di setiap daerahnya. Nah, keragaman kenampakan alam ini menyebabkan kondisi ekonomi masyarakatnya juga berbeda-beda sesuai potensi alamnya. Kalau kita lihat di sini, macam-macam kenampakan alam dan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kenampakan alam pegunungan biasanya itu masyarakatnya bekerja sebagai peternak, perkebunan sayur, dan pariwisata. Sedangkan di dataran rendah, biasanya masyarakatnya itu kegiatan ekonominya yaitu pertanian padi, perdagangan, kerajinan, dan perindustrian. Sedangkan di pantai, kegiatan ekonominya biasanya masyarakatnya itu pembuatan garam dan produksi ikan asin. Dan kalau di laut, biasanya masyarakatnya itu berprofesi sebagai nelayan dan penambangan minyak bumi. Nah, coba kita lihat gambar kenampakan ini. Kira-kira ada yang udah pernah lihat gak? Ini dia dari mana? Subak. Subak di mana? Dari. Ya, betul. Ini adalah sistem irigasi subak yang berada di Bali. Sistem irigasi subak ini merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kita tetap bangga ya dengan ada di subak di Bali ini. Sekarang coba kita kerjakan KKPI ini. Nah, coba baca dengan seksama artikel subak di
jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota Subak. Sekarang dilanjut sama Ica, coba baca. Untuk tidak hanya memperhatikan sistem irigasi tetapi juga memperhatikan asas kerja sama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. United Nations mengakui ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Oke, sekarang coba kerjakan nomor 1 sama 2. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dalam beberapa tabel ini. Dari bacaan tadi, temukan ya informasi pentingnya dan tulis di situ termasuk paragraf kita dan yang utamanya ditulis juga. Oke, selanjutnya coba kerjakan nomor 2. Ringkas bacaan yang tadi dengan bahasa sendiri. Oke, sekarang kita lakukan kerja kelompok. Coba Dela sama Nisa sekelompok. Sekarang bertukar posisi coba sesuai kelompoknya. Berarti Leti sama Ica ya. Coba dari bacaan yang tadi masing-masing kelompok tentukan sebuah pertanyaan. Udah semua? Masing-masing kelompok dari pertanyaan? Udah. Sekarang coba tukar ke kelompok sebelahnya. Masing-masing pertanyaannya. Coba dijawab Dela pertanyaan dan temannya. Apa pertanyaannya? Apa asas yang digunakan pada sistem irigasi Subak? Apa jawabannya? Yang nggak bisa jawab dicoret nih bukan? Apa jawabannya? Sistem meminjam air kepada anggotanya. Hah? Asasnya? Apa yang dipakai pada asas sistem irigasi di Subang Bali? Asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Betul kan nanti jawabannya? Betul. Sekarang pertanyaan dari Isa ke Isa apa? Apa para Para pekasih, pekasih bekerjasama dengan para kepala desa? apa? Ayo ya bisa jawab. Maju ke depan. Nyerah? Nyerah enggak? Coba kalian ngomong enggak jawabannya? Untuk menjalankan tugasnya. Benar berarti? Benar. Tadi ya jadi 6 ya. Sekarang Peti sama Ica coba jawab pertanyaan dari Dela dan Michelle. Jawab pertanyaan pertama apa? Apa lagi dari Subak? Apa coba? Apa arti dari Subak? Juga merupakan kumpulan petani baru yang Ya betul. Ica benar ya? Siapa yang memimpin sistem irigasi Subak? Siapa? Pada pinter-pinter ya di pertanyaannya. Makasih. Makasih. Salah Dela. Ini kenapa? Ditentukan atau klien Subak Bu. Bener ya, sama aja makasih sama kalian juga. Berarti semuanya nggak ada yang kena hukuman ya? Oke, sekarang kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Tadi kita telah belajar ketampakan alam dan kegiatan ekonominya. Nah, tahu nggak kalau ketampakan alam itu dibedakan menjadi 2? Ada ketampakan alam dan ketampakan buatan. Apa sih yang kalian ketahui tentang ketampakan alam? Ketampakan alam itu apa sih? Ada yang tahu nggak? tidak tahu, Bu. Penampakan alam adalah penampakan yang ada dengan sendirinya dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau penampakan buatan apa artinya? Penampakan yang dibuat oleh manusia. Ya benar, penampakan yang dibuat oleh manusia dengan sengaja untuk memudahkan kegiatan manusia. Penampakan alam itu dibedakan menjadi 2, yaitu penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam artinya penampakan
dan selat. Coba kenapa kalian memasukkan itu ke dalam penampakan alam? Karena penampakan alam Yang ada dengan sendirinya yang menyebabkan Ya benar, karena penampakan alam tersebut merupakan penampakan yang diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, penampakan buatannya apa saja coba? penampakan buatannya ada jalan raya, waduk, kawasan industri, dan pelabuhan. Kenapa digolongkan dalam penampakan buatan? karena dibuat dengan sengaja oleh manusia. Ya betul. Berikan aplaus buat Indonesia. Benar ya. Makasih. Sekarang lanjut ke kelompok Leti dan Ica. Kelompok nanti coba lagi. Coba sebutkan penampakan alamnya apa saja di situ. Ada pegunungan, Ada pegunungan, ada laut, ada laut, ada sungai, dan ada danau. Kenapa digolongkan ke dalam penampakan alam? Ya betul. Sekarang penampakan buatannya. ada pemukiman, saluran air, Tanjung Semenanjung, Tanjung Semenanjung. dataran rendah. Salah ya, Tanjung dan Semenanjung itu merupakan penampakan alam, ya karena diciptakan oleh Tuhan. Ya, salah diperbaiki. Berikan aplaus untuk teman kita. Diperbaiki dulu ya. Oh berarti Tanjung itu dia termasuk penampakan alam. Nah, coba sekarang perhatikan gambar ini. Ada yang tahu apakah ini peristiwa apa di sini? Proklamasi. proklamasi. Ya, benar, ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah negara yang merdeka. Peristiwa dan peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang berani dan tak lelah berjuang untuk Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Iya betul, pada tanggal 17 Agustus 1945. Coba sekarang dibuka ya KPD-nya, baca artikel tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi dibuka semuanya? Ya kita bahas satu-satu. Coba dibaca dulu. Dibaca lagi. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, kenapa sih ada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, adanya peristiwa proklamasi ini agar bangsa kita terbebas dari penjajahan dan diakui oleh seluruh negara. Nah, coba kita bahas satu-satu. Nomor 1, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diterapkan pada peristiwa tersebut? Siapa mau jawab? Bu, Ya, lagi apa? ditunjukkan dari kerjasama antara tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan. Selain itu, diwujudkan proklamasi kemerdekaan sendiri tidak lepas dari seluruh rakyat yang bersatu melawan penjajah. Oke, benar ya yang dikatakan Leti. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa proklamasi ditunjukkan dari kerjasama antara tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terwujudnya proklamasi ini juga tidak lepas dari seluruh rakyat yang bersatu melawan penjajah. Sekarang nomor 2, sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Dia adalah apa? Soekarno saja. Soekarno, P.S. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Laksamana Muda Tanashi Maeda, ya. M.R. Asmat Suebajo, Sukarni B.M. Dia, Mbah Diro, Saiful Melik, dan Soekarno Hatta. Oke, benar ya, itu merupakan tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa proklamasi. Pertanyaan terakhir, mengapa sih golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI? Siapa yang menjawab? Saya lagi, Bu. Oh iya, Dela, betul banget nih ya, Dela. Coba jawab. Hal ini dilakukan oleh golongan muda setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1941. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Ya, benar. Jadi pada saat itu tuh Sultan Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang menyerahkan masyarakat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus, sehingga ia dan golongan muda mendesak dan menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada Depok agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Sekarang Ibu tanya, masih ingat kemarin Ibu suruh kalian bawa apa? Naskah. Ya benar, bawa naskah drama. Sudah dibawa semua?
Hari Senin tiba, hari yang paling padat dari semua hari, di mana semua siswa harus datang lebih awal dengan atribut seragam lengkap untuk mengikuti upacara bendera. Kegiatan belajar yang sangat produktif membuat seluruh siswa kelelahan dan ingin buru-buru menyantap makanan di kantin. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Bel sekolah pun berbunyi yang menandakan waktunya istirahat. Duh, lapar nih. Bel sekolah udah bunyi tuh, ke kantin yuk, lapar. Ayo. Akhirnya. Di kantin terlihat ada 4 sekawan sedang asyik mengobrol seputar pelajaran PPKN yang baru saja diajarkan di kelas. Kamu tahu gak sih, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia ada kejadian apa? Wah, pastinya tahu dong. Sebelum kemerdekaan, ada sebuah peristiwa penting yang tercatat oleh sejarah Indonesia adalah peristiwa Reas Dengklok. Dalam peristiwa ini terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai kapan waktu membaca proklamasi. Soekarno dan Hatta saat itu diculik dan didesak oleh golongan muda untuk segera memerdekakan proklamasi. Hal ini dilakukan oleh golongan muda setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang pada sekutu. Jadi mereka diculik agar terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Golongan tua dan golongan muda yang terlibat itu siapa sih? Di golongan muda ada Sultan Syahrir yang pertama kali mendengar kabar menyerahnya Jepang pada sekutu, Sayuti Melik dan Rikana. Kalau golongan tua ada R. Soekarno, Ahmad Suherbajo, Muhammad Yamin dan sebagainya. Betul. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak Cel? Apa itu proklamasi Indonesia? Tahu dong? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Cel, agak pakai lama. Jadi proklamasi Indonesia adalah bukti nyata bahwa negara kita ini bebas dari penjajahan negara asing dan kita dapat hidup sederajat dengan bangsa lain di dunia dan juga melindungi segenap bangsa Indonesia, Ca. Oh, gitu. Ya, berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu tentang sejarah bangsa kita ya sobat. Kita patut bersyukur karena dengan adanya proklamasi kemerdekaan kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera karena tidak ada lagi pertumpahan darah dan penjajahan. Tak terasa obrolan mereka sudah panjang, bel masuk pun sudah berbunyi. Mereka pun menyudahi obrolannya dan segera kembali ke kelas. Udah nih, yuk masuk kelas yuk. Oke, bagus-bagus sekali ya tampilnya tadi. Sekarang kita beri aplaus buat kalian. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Indonesia memiliki keragaman ketampanan alam yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Semua yang kita peroleh saat ini juga berkat para pahlawan bangsa. Berkat mereka kita dapat menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur atau dikendalikan oleh bangsa lain. Oleh karenanya, ini waktunya kita untuk menjaga persatuan dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Apabila masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam mereka, kesejahteraan bersama dapat tercapai. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Oke, hebat ya semua kalian. Sekarang coba kumpulkan tugas-tugas yang tadi. Tugas penangkapan yang buatan dan LKPD. Kakak. Nah, sebagai tugas di rumah, kalian mengamati kondisi daerah beserta aktivitas perekonomian sekitar tempat tinggal dan membuat ringkasan hasil pengamatan berbentuk karya dengan sekreatif mungkin. Dan jangan lupa, ada tugas juga menyusun clipping yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan negara. Dari pembelajaran kita sudah selesai, sekarang kita
mengakhiri kegiatan pembelajaran. Coba Ibu minta dipimpin sama Ica. Pimpin Ica. Yaudah, Ibu aja. Berdoa masing-masing dengan kepercayaannya dimulai berdoa. Selesai. Sekarang kalian bisa memasukkan bukunya ke dalam UAS.